Halo, perkenalkan nama saya Stefani Kernapuk Mukat, NPM 522161105. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari organisasi dan kerjasama internasional. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kerjasama internasional? Apa perbedaannya dengan bantuan internasional? Kerjasama internasional adalah suatu hubungan atau interaksi baik antara negara dengan negara atau suatu lembaga di suatu negara dengan negara lain untuk mencapai tujuan atau kesepakatan tertentu. Sedangkan bantuan internasional merupakan perpindahan sumber daya dari satu negara ke negara lain yang dilakukan secara sukarela. Yang kedua, jelaskan apa itu organisasi regional dan regionalisme. Organisasi regional adalah organisasi internasional yang beranggotakan beberapa negara dan mencakup badan geopolitik yang operasinya tidak memandang batas negara bangsa. Keanggotaannya ditentukan oleh batas geografi tertentu seperti benua atau batas geopolitik seperti blok ekonomi. Sedangkan regionalisme atau regionalism adalah paham untuk mengadakan kerjasama antara negara-negara di suatu kawasan tertentu. Yang ketiga, jelaskan sejarah berdirinya Mercosur. Mercosur adalah singkatan dari Mercado Común del Sur atau Pasar Umum Selatan, yang merupakan blok perdagangan yang terdiri dari 4 negara di Amerika Selatan, yaitu Argentina, Brazil, Paraguay, dan Uruguay. Mercosur didirikan pada tanggal 26 Maret tahun 1991 oleh Argentina, Brazil, Paraguay, dan Uruguay dengan tujuan untuk mempromosikan integrasi ekonomi dan politik antar negara-negara anggotanya. Pendirian Mercosur dilatar belakangi oleh keinginan negara-negara Amerika Selatan untuk memperkuat hubungan ekonomi mereka dengan negara-negara lain di kawasan tersebut dan meningkatkan daya saing mereka di pasar global. Awalnya, Mercosur didirikan sebagai sebuah zona perdagangan bebas antara Argentina, Brazil, dan Uruguay. Namun, Paraguay kemudian bergabung pada tahun 1994 setelah persetujuan tritial antara Argentina, Brazil, dan Uruguay. Yang keempat, mengapa Uni Eropa dan NATO menjadi standar atau organisasi kawasan yang ideal? Jelaskan. Uni Eropa dan NATO dianggap sebagai standar atau organisasi kawasan yang ideal karena beberapa alasan. Yang pertama, kerjasama ekonomi dan keamanan. Yang kedua, pengaruh politik. Yang ketiga, perlindungan hak asasi manusia. Yang keempat, keanggotaan. Uni Eropa dan NATO memiliki kriteria ketat untuk keanggotaan yang mencakup kriteria ekonomi, politik, dan keamanan. Yang kelima, kedua organisasi ini mendorong nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan kebebasan yang merupakan nilai-nilai universal yang penting dalam mempromosikan perdamaian. Dengan demikian, Uni Eropa dan NATO menjadi standar atau organisasi kawasan ideal karena berhasil mencapai tujuan-tujuan mereka dalam mempromosikan perdamaian, keamanan, dan stabilitas di kawasan Eropa dan sekitarnya. Sekian dari saya, terima kasih.